saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita untuk mengerti satu rahasia hari ini, yaitu kita bisa hidup berkemenangan kalau kita didukung doa oleh orang lain, terutama oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih senior. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melawat seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini sekarang. Berkati mereka semua Tuhan, semua mulai sadar bahwa kami perlu dukungan doa dari orang lain, terutama dari hamba-hamba Tuhan yang lebih senior, supaya kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 17 ayat 8 dan 9. Keluaran pasal 17 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang baik kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Amin. Saudara pemirsa, nomor satu, sudah ingat, serangan dari iblis atau kaki tangannya tidak bisa diperkirakan. Di sini mendadak, saudara sekalian. Umat Tuhan kemudian tiba-tiba diserang oleh orang Amalek. Dan orang Amalek itu terkenal kejam, saudara sekalian. Jadi mendadak. Begitu juga saudara, kalau saudara mendadak sakit, saudara mendadak kekurangan, misalnya usaha saudara hancur, saudara bangkrut, mendadak, saudara mendadak dalam rumah tangga saudara selama ini aman-aman, saudara sudah menikah mungkin 10 tahun, 20 tahun, mendadak kemudian ada masalah. Saudara ingat, inilah serangan mendadak dari iblis. Karena iblis melihat saudara tidak siap. Oleh karena itu saya selalu tekankan, jaga rekam jejak kita setiap hari.
jaga track record kita setiap hari. Kenapa? Kalau kita sudah menjaga track record kita setiap hari, jaga rekam jejak kita setiap hari, mengikut Yesus, dan selalu mau hidup berkemenangan, bukan hanya kadang-kadang, tapi setiap hari. Satu kali saya terkejut mendengar ada satu keluarga katakan begitu, "Hei, hari ini hari Sabtu, tolong jangan bertengkar. Besok kan hari Minggu kita mau beribadah." Jadi menurut saya ini keliru. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh bertengkar anak-anaknya. Tapi hari Sabtu tolong jaga, besok mau ibadah. Itu kesalahan besar menurut saya. Jadi kita harus menjaga track record kita, sikap hidup kita. Ada 3 hal ya yang harus kita perhatikan. Itulah etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, dan tutur kata serta tingkah laku kita mesti dijaga bersama dengan pertolongan Tuhan, supaya kita hidup berkemenangan dalam segala bidang kehidupan kita. Baik, sekarang mari kita lihat di sini. Kemudian katanya, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang baik kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Dan Musa naik ke puncak bukit itu bersama dengan siapa? Bersama dengan Harun dan Hur. Hur itu ipar Musa. Jadi mereka lah pemimpin-pemimpin dalam bangsa itu. Jadi itu yang saya maksudkan. Dari atas perlu ada orang berdoa untuk kita. Dari atas itu maksudnya ialah para pemimpin. Misalnya di gereja kami itu gembala, saya senior pastor, ada asisten-asisten gembala. Itu kita harapkan mereka berdoa untuk kita, untuk jemaat. Itu seperti Musa, Harun dan Hur yang naik ke puncak bukit. Di sana mereka berdoa sampai itu Musa capek katanya. Tetapi sudah terjadi di mana kalau tongkatnya diturunkan, orang Israel terpukul mundur. Dan kalau tongkat itu naik, itu menunjukkan kalau doanya naik, maka orang Israel menang. Dan itu terjadi sampai malam. Dan kemudian ternyata orang Israel dapat mengalahkan semua musuh mereka. Oleh sebab itu mari kita berdoa supaya ketika sepanjang hari ini kita bekerja, kita tahu betul ada hamba-hamba Tuhan yang sedang mendoakan usaha kita. Ya, di gereja kami ada yang menjual buah-buahan, menjual ikan dan ayam. Ya, ada yang menjual apa lagi yang lain. Ada mereka di kopitiam yang menjual makanan. Maka kita perlu dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan seperti itu, supaya kita tidak kalah. Kalah artinya apa? Tidak merosot usaha kita, tidak merosot kesehatan kita, tidak merosot juga kehidupan kita dalam rumah tangga. Mari kita serius lagi, sungguh-sungguh lagi untuk kita memperhatikan hal ini. Dan jangan hanya kita berharap mereka berdoa, tapi kalau perlu kita minta dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan ini. Dan kita juga jangan lupa, kalau kita sudah tolong oleh Tuhan, kita pun wajib mendukung saudara-saudara lain. Mungkin mereka yang baru mulai belajar percaya kepada Tuhan, sehingga usaha dan pekerjaan mereka juga dapat mengalami kemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan, supaya seluruh jemaat kami
seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini mau saling membantu dalam doa, mendukung dalam doa, sehingga oleh anugerah Tuhan kami dapat mengalami kehidupan yang berkemenangan setiap hari dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dan dalam rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.